Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat UI dimanapun kalian berada, terima kasih sudah mampir di channel UI Indah ya. Oke teman-teman, di video kali ini Yuin mau bahas mengenai tentang suami yang kecanduan game online. Ada nggak di antara suami kalian yang kecanduan game online? Ini Yuin bahas sesuai dengan request yang komen-komen kemarin ya, mengenai suami yang banget deh kalau kecanduan game online itu lupa segalanya, lupa anak istri gitu ya. Oke teman-teman, langsung ke video. Oke teman-teman, langsung saja nih ya. Di tips Yuin kali ini, Yuin ada 3 tips untuk mengatasi suami atau istri yang kecanduan gadget lah ya, kecanduan game online khususnya. Itu deh. Oke, dari 3 tips dari Yuin, langsung saja ya. Tips yang pertama yaitu mengevaluasi ya teman-teman. Di sini kenapa kok Yuin ambil mengevaluasi? Iya, di dalam evaluasi itu sendiri ada pertanyaan. Hei para kalian istri-istri atau yang sudah mempunyai pasangan, kenapa pasangan kalian lebih memilih game online daripada kalian? Apakah kita sudah tidak semenarik game online? Ataukah kita yang sudah lalai kalau kita untuk memantaskan diri kita, pribadi kita lebih layak daripada game online itu sendiri. Nah, di situ kelalaian atau bahkan mengevaluasi yang pertanyaan yang pas untuk diri kita, kenapa ya kok suami lebih tertarik pada game online daripada pada saya? Ataukah saya kurang menarik? Ataukah saya ya apa adanya? Di saat sudah punya 2 anak, 3 anak, ya udah apa adanya saja, terserah kamu mau menerima atau enggak gitu ya. Nah di situ nanti di saat suami mencari yang lebih menarik daripada kita, yaitu game online, kita yang marah-marah di situ gitu. Sudahkah kita mesra? Sudahkah kita memadu kasih dengan pasangan kita? Layaknya dia lebih tertarik dengan kita daripada game online itu sendiri. Nah disitulah pertanyaan itulah yang harus kalian jawab gitu. Nah misalkan sudah ketemu jawabannya, oh iya benar, ternyata saya tidak mempedulikan penampilan saya di depan pasangan saya, kemudian ternyata saya tidak perhatian dengannya, saya sudah tidak ada mesra dengannya. Nah disitulah jawaban-jawaban daripada apa yang menjadi kesibukan pasangan, yaitu mencari perhatian lain yang mana lebih menarik. Tugas kita yaitu membuat semenarik mungkin. Harus iyalah kompetisi dengan game online, masa iya game online lebih menarik daripada kita sebagai istri gitu ya, misalkan seperti itu. Atau misalkan kok istrinya lagi asik main HP terus main medsos terus, iyakah kita lebih sebagai suami lebih tidak menarik dibanding dengan handphone atau gadget itu sendiri? Koreksi disitulah yang paling penting, langkah yang utama, mengevaluasi. Seperti itu ya teman-teman. Jadi yuk yang punya masalah ini, punya kendala ini, sama-sama kita mencari jawaban daripada evaluasi. Apakah kita sudah tidak menarik lagi? Seperti itu. Oke, setelah itu selesai, kita lanjut ke tips yang kedua ya teman-teman. Tips yang kedua yaitu mengingatkan, bukan mengancam. Terkadang sekarang itu lebih banyak mengancam. Awas ya kalau kamu main game lagi, gak usah masuk rumah gitu. Awas ya kalau kamu main game lagi, nggak masain, kayak gitu. Banyak sekali ancaman-ancaman yang mana itu sebenarnya malah buat jengkel si pasangan itu, dan mereka akan lebih seakan-akan ditantang dan mereka tidak akan mempedulikan ancaman kita, bahkan bisa jadi melanggar ancaman itu sendiri gitu. Jadi di sini mengingatkan
gitu. Kapan? Mengingatkan itu juga ada waktunya, jangan di saat pasangan itu sedang bermain gitu. Di suatu ketika bisa dong kita menganalisa kapan sih waktu yang pas, kapan sih di saat kita bermesraan, kapan sih di saat kita bermanja-manjaan. Nah, di situ adalah waktu yang pas bagi pasangan untuk mengungkapkan keluh kesah, bermusyawarah, sharing-sharing seperti itu. Jadi itulah waktu yang pas gitu. Jadi kita harus mencari, menganalisa, oh berarti di saat sore hari, di saat malam hari, jangan di saat dia sedang bermain, karena itu nanti akan menimbulkan sebuah pertentangan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, ingat, jangan mengancam, harus mengingatkan beda dengan mengancam ya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga atau tips yang terakhir, yaitu tidak semua nasihat atau masalah itu bisa diselesaikan dengan lisan kita. Seperti itu. Jadi pasangan suami istri itu sebenarnya ada rasa kesombongan. Gimana kok rasa kesombongan itu? Kamu jangan nasehatin aku dong, aku juga jangan nasehatin kamu, seperti itu. Jadi rasa keakuannya itu lebih tinggi. Jadi kita harus tahu diri. Tidak semua nasihat, tidak semua masalah itu harus diselesaikan dengan lidah kita. Ingat, tidak bisa diselesaikan dengan lidah kita. Misalkan kok kita sudah mencoba menasehati di kondisi yang pas, yang tadi di poin kedua ya, kok belum ada perubahan ya, misalkan belum ada perubahan, ya kita lihat dia itu lebih nurut dengan kata siapa sih? Kata gurunya kah? Kata teman kantornya kah? Atau dengan teman si A? Nah, disitulah kita bisa memanfaatkan momen atau meminta tolong seseorang itu supaya menasehatinya. Gitu ya. Itu tips yang terakhir yang ada poinnya. Bisa jadi dia nurut dengan perkataan orang lain. Atau yang kedua, bisa dengan kita menuliskan surat cinta seperti itu. Jadi tidak semua itu harus dengan lidah ya. Tulislah surat cinta yang mesra, nih atas yang mesra sekali. Saya bangga mempunyai suami seperti kamu, saya bahagia, saya gini-gini. Dan nanti kita mulai menjerumus atau menyinggung ke bagian saya minta waktunya untuk di saat dengan saya, jangan larut dalam bermain game. Cobalah kita lebih baik bercanda, berbicara bersamaan, di situ nanti akan lebih berfaedah atau lebih bermakna dalam menjalin kasihnya kita, seperti itu. Jadi dengan bahasa-bahasa yang mesra, dengan bahasa-bahasa cinta, di situ suami tidak akan tersinggung. Seperti itu ya, misalkan itu surat ditaruh di mana gitu ya, di almarinya dia atau di bajunya dia gitu, pasti dia membaca. Nanti membaca atas dia senyum, tersanjung-sanjung, terus baca yang bawah dia agak cemberut, kemudian kembali ke atas baca yang bagian atas lagi dia senyum lagi gitu. Kemudian setelah kita tahu kalau surat itu sudah dia baca, kita tidak perlu menanyakannya, suratnya tadi udah dibaca belum? Pasti dia bilang, surat apa? Padahal dia sudah baca. Jadi kita nggak perlu menanyakannya, yang penting kita sekedar tahu saja, oh sudah dibaca. Kemudian kita lihat perkembangan ke depannya. Misalkan ada perubahan nih ya, jangan kok kita menegurnya juga, nah mbok dari dulu kayak gini, seperti itu. Jangan seperti itu ya. Jadi kita menerima prosesnya, seperti itu. Prosesnya tetap biar berjalan dan kita yang penting tetap ada berusaha. Seperti itu. Oke teman-teman, sudah ya, gitu tadi penjelasan dari Yuin, tips Yuin untuk pasangan yang kecanduan game, yang larut dalam game sampai lupa anak istri. Seperti itu. Terima kasih, semoga bermanfaat.